Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahata bi kulli syai'in ilma ya'lamu sirra wa akhfa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'a bi da'watihi ila yaumiddin. Kita tahu bahwa Muhammadiyah itu kan punya ciri-ciri perjuangannya. Kita sebagai warga Muhammadiyah ini harus tahu ciri-ciri perjuangan Muhammadiyah. Yang pertama, memang Muhammadiyah itu adalah ciri perjuangannya. Muhammadiyah itu adalah berdasarkan Islam, ya. Muhammadiyah adalah ciri perjuangan adalah gerakan Islam. Jadi, dan kita tahu yang namanya Islam itu kan sangat dinamis, ya. Sangat dinamis, apalagi dalam kaitannya dengan masalah dunia, itu dinamis sekali. Dan Muhammadiyah itu senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Bukan berarti Islam luntur, tidak, tapi justru perkembangan zaman itu harus diikuti bagaimana supaya tetap Islam itu adalah dijalankan. Nah, gitu ya. Contoh yang mungkin sering disampaikan oleh Pak Ketua itu, dinamis itu sering maju. Sekarang subuh itu kan ditambah 8 menit, ya. Itu Majelis Tarjih itu luar biasa itu mengkajinya. Dan ini sudah merupakan satu keputusan dan sudah ditanfid oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi gerakan Islam, dan kita harus tahu juga bahwa Islam itu memang punya karakter yang sering saya sampaikan. Karakter Islam itu apa? Agama tauhid. Dan seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu misinya ya tidak lain adalah mentauhidkan Allah. Kalau di Quran jelas, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami utus setiap umat itu rasul, dan misinya adalah an ibudullaha, ya, hanya menyembah kepada Allah saja. Ya, tauhid murni, hanya menyembah. Wajtanibut taghut, menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Itu pertama ciri Islam kan itu, ya. Dan yang kedua, Islam itu agama sudah sempurna, jangan dikurangi, ya, apalagi ditambah. Ya. Kalau dalam masalah keduniaan saya disampaikan, mau nggak silakan, karena Rasulullah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan duniamu, silakan. Zaman Nabi nggak ada di syuting begini, nggak ada. Ceramah di syuting yang sekarang mungkin bisa didengarkan oleh orang lain, nggak ada. Nah, zaman Nabi ya memang sekelompok itu ada saja dengar, yang lain nggak dengar. Sehingga itulah kenapa kok terjadi perbedaan pendapat, karena kadang yang satu dengar hadis Nabi, yang nggak ikut nggak dengar. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat. Sekarang luar biasa, ya. Yang nggak datang ke sini pun bisa ngikuti bagi yang ngikuti. Ya. Jadi sudah sempurna kalau masalah ibadah, sudah sempurna. Masalah dunia terus dinamis. Makanya Muhammadiyah kan termasuk yang ikuti bahwa pintu ijtihad tetap terbuka, nggak tertutup. Karena masalah-masalah itu akan muncul terus, terutama masalah fikih itu akan muncul terus. Contoh, zaman Nabi itu nggak ada. Boleh nggak, boleh nggak kita itu akad nikah kemudian maharnya pakai kartu ATM? Kira-kira gimana, Pak? Maharnya pakai kartu ATM. Keterima nikahnya Marhila binti Paijo dengan mahar 200 juta melalui kartu ATM tunai. Zaman Nabi kan nggak ada. Tunai itu ya tunai uang, gitu kan. Sekarang pakai kartu ATM. Nah, sekarang bagaimana? Itu fikih membahas terus perkembangan zaman. Tidak bisa tidak. Nikah bagaimana lewat video call, gitu kan? Itu kan mau berangkat kemarin calon pengantinnya ternyata suasananya kabut yang nggak bisa pesawat itu terbang. Padahal undangan sudah disebarkan bahwa akad tanggal 19, ya, 19. Ternyata pengantinnya nggak bisa dikasih. Nah, sekarang diputuskan kita pakai video call aja. Nah, ini bagaimana, boleh nggak, gitu kan? Ini berkembang terus, muncul, ya. Jadi sudah, kalau urusan dunia memang sangat dinamis, ya. Kalau sudah urusan ibadah ya sudah. Man amila amilan laisa alaihi amruna bahwa itu pedoman kita. Dan kalau al aslu fil
Al asl fil asya' al ibahah ya. Jadi pada dasarnya segala sesuatu itu urusan dunia itu adalah ibahah boleh. Illa ma dalla dalilu ala tahrimihi, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Beda dengan agama, dengan masalah ibadah. Al aslu fil ibadah at-tauqif atau at-tahrim. Illa ma dalla dalilu ala amri, kecuali kalau dalil memerintahkan baru gitu, baru kita kerjakan. Jadi beda urusan agama dengan urusan dunia. Silahkan kalau urusan dunia selama nggak ada yang melarang. Dan yang ketiga adalah mudah. Karakter Islam itu mudah, tidak sulit. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki yang mudah kepada kamu, tidak menghadapi yang sulit. Rasulullah menyatakan juga di saat mengutus Abu Musa al-Asy'ari juga Mu'adz bin Jabal waktu dakwah itu, yassira wala tu'assira, basyira wala tunafira, permudahlah kamu, jangan kamu sulit-sulit. Kasih kabar gembira umat itu, jangan kamu takut-takuti. Wasyira wala tunafira. Nah, yang selanjutnya Islam itu karakternya adalah sebagai rahmatan lil alamin ya. Kita kumpul begini senang. Kalau kita nanti berpisah saling rindu. Itu keberadaan orang Islam kan begitu kan seharusnya itu. Keberadaan orang yang beriman itu seperti lebah kayak gitu kan. Jadi kalau ketemu begini senang gitu. Alhamdulillah ketemu pengajian. Kalau kita berpisah rindu kapan kita ada lagi pengajian lagi kan gitu. Nah ini ya. Jadi yang kedua adalah bahwa Islam itu dalam ciri perjuangan Muhammadiyah itu Islam adalah sebagai gerakan dakwah. Ini ya. Banyak di Quran itu dan hadis itu yang memerintahkan kita untuk berdakwah. Bahkan kalau kita lihat yang melatar belakang didirikannya Muhammadiyah itu juga terkait dengan dakwah. Hasil penghayatan pemahaman kejahilan terhadap salah satu ayat di surat Ali Imran ayat 104. Nah, ini hafal semua. 104 itu terkait dengan dakwah itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya. Dan tidaklah ada sekelompok umat di antara kamu yang yad'una ilal khair, ngajak kepada yang baik. Dan yang baik itu apa? Yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah merintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Karena apa? Itu janjinya wa ulaika humul muflihun. Karena mereka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita beruntung, ya kita dakwah. Gitu ya. Dan sering saya sampaikan dakwah itu bukan milik ustadz. Dakwah itu bukan milik kiai. Dakwah itu bukan milik ulama saja. Kita semuanya ini punya kewajiban untuk berdakwah. Coba kalau kita lihat ayat ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Itu kan tidak ada ud'u ya ulama kan enggak ada kan? Ud'u ya ustaz. Apalagi kan enggak ada gitu ya. Tapi di situ ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Di situ semua kita punya peran untuk berdakwah. Tapi Rasul menyatakan balighu anni walau ayat. Enggak ada balighu ya ustaz, balighu ya ulama, balighu ya enggak, tapi balighu anni, siapa yang mendengarkan dariku satu ayat sampaikan. Kan gitu. Tidak hanya dimonopoli oleh yang memimpin doa juga itu sebenarnya jangan ustaz saja, siapa aja bisa, gitu. Mana sih ustaz tadi? Oh, ustaz akhirnya kan kayaknya agama itu monopoli oleh ustaz. Ya. Untuk kita semua agama itu, gitu ya. Untuk kita semuanya. Dan di dalam Quran kan masih banyak ya terkait dengan masalah dakwah. Dan kita tahu sebenarnya lagi ya, hakikat dakwah itu apa? Dakwah Islam itu adalah ajakan yang tujuannya pengen tercapai tanpa ada paksaan. Jadi dakwah Islam itu adalah merupakan suatu ajakan yang tujuannya kita semua pengen tercapai. Apa tujuannya tadi? Itu adalah anibudullah wajtanibut taghut, supaya orang itu hanya nyembahnya kepada Allah dan menghindari taghut-taghut sembahan selain Allah. Tapi tidak dengan paksaan. Kan gitu, jangan dipaksa. Oh jelas kok la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. La ikraha fi din, enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sudah jelas kok ini yang ini petunjuk, ini ghayy, ini yang sesat, sudah jelas. Makanya di ayat lain Allah menyatakan faman kana falyu'min faman kana falyakfur. Kalau kamu beriman monggo silahkan, kalau kamu kafir silahkan. Nah kan gitu, nggak ada paksaan ya. Jadi kita ngajak itu jangan dipaksa. Makanya kalau saya sering di Dolarkom itu, kalau hari Ahad pagi ya dan hari Selasa kan saya isi ya tentang Riyadhus Shalihin. Begitu salam, sebenarnya sudah tahu setiap itu ada yang keluar, ada yang pulang. Ya monggo silakan gitu ya. Jangan kecil hati ya gara-gara orang keluar. Dan jangan merasa bangga kalau pengikutnya banyak. Yang penting kita dakwah itu kan menyampaikan gitu. Cuma kalau kita lihat Bapak Ibu, Bapak dan baik ya, bagaimana pahalanya orang yang berdakwah. Ya. Jadi kita semuanya ini punya kewajiban untuk menyampaikan Islam. Karena kan kita terhadap Islam itu kan yang pertama meyakini, yang kedua mengilmui, yang ketiga mengamalkan, yang keempat ini mendakwahkan. Jadi kalau di dalam Quran Allah menyatakan waman ahsanu qalam mimman da'a ilallah. Mana sih omongan yang lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang menyuruh kepada Allah? Tak ada. Jadi pahalanya luar biasa orang berdakwah. Luar biasa. Diterima, orang itu nerima apa enggak, itu pahalanya luar biasa sudah. Apalagi orang itu kemudian ikut kita. Kata Rasulullah, ya Ali, la ayyahdiyanallahu bika rajulan wahidan. Nah, gitu ya. Khairun min humuri ni'am. Hei Ali, kalau ada orang yang diberi petunjuk oleh Allah lantaran kamu, nah gitu, lantaran kamu, yang asalnya nggak sholat kemudian kita ngomong terus sholat, yang asalnya judi kok terus berhenti, kemudian dia itu mau kita ajak gitu ya. Kata apa? Kata Rasulullah, khairun min humur ni'am, itu lebih baik bila dibandingkan dengan khimar yang merah. Ya, khimar yang merah itu hartanya orang Arab yang sangat mahal. Kalau di dalam hadis lain, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bila dibandingkan dengan dunia ini seisinya. Makanya kita ngajak itu jangan segan-segan. Dia mau atau enggak. Tetap aja kita ajak. Ayo salat. Terserah pokoknya kita ngajak itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Mana sih omongan yang lebih baik bila dibandingkan dengan orang yang ngajak kepada Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Jadi yang besar di organisasi pahalanya majelis tabligh ini. Wah ya, mau ngajak yang ngajian ya majelis tabligh gitu ya. Jadi itu Pak. Jangan malas ya. Aduh sudah 2 minggu lagi ngumumkan lagi, jangan. Ya boleh pesan-pesan. Banyak datang kah? Enggak kah? Enggak boleh begitu saja. Coba kalau kita lihat bagian Nabi Nuh itu ya. Kalau kita Nabi Nuh itu dakwahnya kan lama ya, ratusan tahun. Kalau kita lihat itu ratusan tahun. Tapi umatnya itu sedikit yang ikut tuh. Nabi gitu. Sampai anaknya sendiri aja nggak mau kok. Ya, anaknya aja nggak mau ikut itu. Nah ini, jadi kalau ada orang ngajak, kita ngajak, kok orang itu nggak mau, jangan putus asa. Sampai kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Ya. Sampai Nabi Nuh mengadu, qala Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhan, aku ini sudah berdakwah malam siang, sudah terus aku lakukan itu. Kita ini malam siang apa enggak? Seminggu sekali, 2 minggu sekali bahkan ya. Nah ini kata Nuh ini, qala Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Tuhan, aku ini sudah nyeru umatku itu malam siang terus, tapi apa Tuhan? Falam yazidhum du'ai illa firara. Ajak aku itu enggak digubris, nah, gitu. Kok bahasanya gitu ya? Ajak aku itu enggak diperdulikan sama sekali. Bahkan mereka itu lari dari seru aku itu lari dia. Apalagi kata Al-Quran,
Wa inni kullama ta'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adani mastawsaw syiyabahum wa sarru thumma inni ta'utuhum tiara. Coba. Jadi bukan hanya itu saja, bukan lari, tapi setiap aku nyeru ngajak kepada ampunanmu ya Allah, ja'alu asabi'ahum fi adani. Dia itu apa? Naruh ini. Ya, naruh ujung apa ini? Ujung terujung ini ya. Bukannya sampai disebutkan di sini wastausyabum, ditutup mukanya dengan pakaian. Coba, kan nggak ada yang kita ajak kemudian nggak ada kan? Ada. Apalagi itu nggak ada. Tapi Nabi Nuh ini ya lari, ya ditutup matanya, ya ditutup telinganya. Coba. Jadi kita jangan putus asa. Pengajian banyak, jangan menjadikan kita sombong, kan gitu. Kemudian sedikit juga jangan kita kecil hati. Itu memang dakwah begitu. Saya dalam dakwah sekian tahun ini banyak pengalaman ya. Mohon maaf, karena saya juga termasuk yang sering ngasih ya. Ada yang ceramah akan disampaikan oleh Ustadz Juri. Baru saya berdiri, ada yang pergi. Gak apa-apa, khusnudon aja, gitu. Khusnudon aja, mungkin ada kesibukan yang lain. Bukan berarti, oh itu nggak suka, jangan. Ini lari, ditutup telinganya, gitu ya. Kemudian tutup lagi. Nah, coba dilihat itu di surat Nuh itu ceritanya. Sampai anaknya, masya Allah, nolak itu loh ya. Anaknya nolak. Betul? Kalau orang lain nolak nggak apa-apa. Ya anaknya, apa nggak beban itu gitu ya. Dan itu mesti ada orang bilang, lah anaknya aja nggak ikut. Mesti gitu kan. Kita nggak boleh begitu. Sekalipun Al-Quran menyatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Tapi kalau sudah kita dakwai nggak mau, ya bukan urusan kita. Kita lepas daripada tanggung jawab kepada keluarga. Tapi tetap kita juga berdakwah kayak Nabi Nuh ini. Nah yang mendengarkan nggak boleh loh, keluarganya aja begitu dakwai. Jangan. Apa kata itu? Undur makola wala tandur mangkola. Nah, gitu kan? Lihat apa yang disampaikan. Jangan melihat siapa yang menyampaikan. Itu bukan hadis loh ya, itu hadis. Ada yang mengatakan Al-Quran menyatakan undur mak. Bukan kan hadis itu kan. Ada saya itu pernah mendengarkan hadis Rasulullah SAW menyatakan undur, mau kurang fasih lagi ya, undur mangkola, undur makola, wala tandur mangkola, gitu ya. Jangan dibalik ya, jadi balik dari undur mangkola, wala tandur mangkola, beda. Lihatlah siapa yang berbicara, jangan melihat apa yang salah itu. Jadi itu ungkapan itu jadi undur makola, apa yang disampaikan, wala tandur mangkola, jangan kamu melihat siapa yang menyampaikan ya. Jadi kalau misalnya keluarganya kok kurang berhasil gitu ya, terus ya lihat apa yang disampaikan, itu kan yang disampaikan itu terkait dengan ajaran Islam. Jadi pertama nggak ada paksaan ya, nggak ada paksaan, kita orang itu lari atau enggak silakan. Yang kedua yang bahagia, dakwah Islam itu adalah seruan untuk ngajak berpikir. Dan kalau kita lihat di Quran itu, bagaimana Nabi Ibrahim itu mendakwai Namrud, itu penuh dengan dialog dan ngajak betul-betul berpikir ya. Gimana coba kalau kita lihat diceritakan gitu kan, bahwa dan Nabi Ibrahim itu termasuk memang menggunakan ini ya, logikanya luar biasa. Di saat mencari Tuhan aja beda dengan nabi-nabi yang lain gitu. Falamma janna alaihi laila ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Tatkala malam itu melihat bintang, hadza rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, maka tatkala lenyap, la qala la uhibbul afilin, aku enggak suka Tuhan kok bisa lenyap. Begitu lihat bulan, falamma ra'al qamara bazighun qala hadza rabbi. Tatkala melihat bulan mungkin lebih bercahaya, apalagi bulan purnama, ada Rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala, tatkala tenggelam, qala la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumil. Tuhan, siapa sih sebenarnya engkau itu, kalau enggak menunjukkan aku termasuk orang-orang yang zal, orang-orang yang sesat. Belum menemukan lagi.
Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Tatkala melihat matahari, hadza rabbi hadza akbar. Oh, ini paling besar. Tapi falamma afalat, lenyap juga. Nah, dia bilang inni bari'um mimma tusyrikun. Aku sekarang adalah berlepas diri dari apa yang mereka sekutukan. Karena mereka kan sedang menyembah berhala. Dalam berpikir, masa Tuhan kok dibikin sendiri, disembah-sembah sendiri? Ya enggak masuk akal, nah, kan gitu kan? Enggak masuk akal. Akhirnya memutuskan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan mukaku kepada pencipta langit, pencipta bumi. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Akal. Coba kalau kita lihat yang bahagia di saat dialog di Quran surat Al-Baqarah 258 ya. Di sana Allah menyatakan alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atallahul mulk. Idza qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allah yati bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Jadi tatkala dialog dengan Raja Namrud, Tuhanmu itu siapa? Begitu kasarnya gitu Raja Namrud. Tuhanmu siapa? Tuhanku yang bisa menghidupkan, bisa matikan. Kata Raja Namrud, aku juga bisa. Ada dua orang di bawah, satunya mau dibunuh, satunya dibiarkan hidup. Dibalik, yang mau diputuskan hidup dimatikan. Nah, ini aku bisa menghidupkan orang yang mati dan mematikan orang yang hidup. Nah, kalau gitu sudahlah, kata Ibrahim. Rabbiyalladzi apa itu? Di dalam Quran itu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku itu bisa mendatangkan atau bisa menerbitkan matahari dari timur tenggelam ke barat sekarang, wahai Raja Namrud, terbitkan dari barat. Nah, ini kapok gitu ya. Kapokmu kapan gitu ya. Akhirnya fabuhital ladzi kafar. Diam. Enggak. Jadi dakwah itu adalah ngajak orang berpikir ya, logika, berpikir. Makanya Muhammadiyah itu kan gitu kan, fikir, amal. Nah, fikir, amal. Fikir ya, amal. Ini Muhammadiyah kan gitu kan. Sering dalam yal-yal itu satikan ya. Jadi fikir kita, ya ngajak berpikir, zikir juga jangan sampai kemudian ini nggak diisi, ya keimanan kita. Salah satunya dengan ini. Kemudian amal harus gerak. Sehingga amal usaha Muhammadiyah itu banyak bermunculan karena fikir, zikir, amal. Jadi dakwah itu adalah mengajak orang berpikir. Nah, memang banyak orang juga kalau ada orang bilang akal-akalan ya kita jawab akal-akalan. Nah, dulu udah diceritakan kan, oh orang Islam itu kok nggak masuk akal gitu ya. Kenapa? Oh yang batal itu belakang, kentut kok belakang, kok yang disiram muka, nah gitu kan? Ini kan mereka akal gitu ya. Nah ya kan mereka akal gitu ya. Oh yang kentut itu belakang kok yang dibasuh muka, tangan, kaki itu nggak masuk akal, nah gitu kan? Ya jawab saja. Kalau kamu sakit mata disuntik matamu lah, nah gitu. Jadi kalau akal aja gitu ya. Kemudian bahagia, dakwah itu memang tidak lepas daripada musuh. Mesti ada yang nggak setuju, itu mesti. Tidak mungkin kita dakwah kemudian semuanya itu setuju, enggak. Mesti ada yang nggak setuju. Makanya seorang dai itu kadang repot. Ceramah panjang, bilang panjang banget ceramahnya. Ceramah pendek, kehabisan bahan. Jadi kadang-kadang makanya Quran menyatakan bagaimana strategi dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah. Hikmah ini luar biasa makna ya. Tahu siapa yang kita ajak bicara, ya. Kemudian situasi apa? Itu kita harus tahu hikmah, ya. Tingkatan apa yang kita ajak bicara ini? Ya tahu kan gitu ya. Jadi kalau kita dakwah anak-anak kelas 2 SD, kalau ceramai begini kira-kira anak-anak itu diam enggak? Ya harusnya enggak mungkin diam, paling naik bangku, kejar-kejaran dengan teman ya. Ya senang diceritai dengan kata-kata sayang.
senang cerita. Nah kalau sudah seperti ini ya beda. Masuk kok dengan bahasa yang muluk-muluk. Padahal yang kita hadapi itu para petani yang biasa bawa cangkul. Ya, nggak bisa masuk. Kita itu harus bahasa yang intelektual, Pak. Ya, jadi urbanisasi dan sisi anuannya lah. Postrasi-trasi tadi itu, gitu kan? Ya, jadi harus bil hikmah. Kemudian wal mau'izatil hasanah. Jadi surat An-Nahl. Wal mau'izatil hasanah itu kan apa? Dengan cara apa? Memberi peringatan yang baik. Jangan neraka kamu, jangan ya. Hati kita itu nggak mau dikerasi sebenarnya. Saya yakin semua sama. Makanya Allah menyatakan fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Muhammad, dengan rahmat Allah lah kamu bisa bersifat lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu bersifat keras, kasar, lam faddu min haulik, mereka bubar, itu enggak akan manut kamu. Jadi hati itu memang itu, sehingga kita itu dakwah itu persuasif, elastis, kemudian tidak konfrontatif. Itu strategi dakwah bil hikmah. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan, ajak diskusi. Ya, kalau memang sudah diajak diskusi, nah apalagi sudah adanya perbedaan pendapat, jangan ngotot aku ini yang paling benar, jangan gitu. Kalau memang itu betul-betul perbedaan pendapat, jangan kemudian memvonis aku yang paling benar, nggak bisa. Jadi kalau sudah baca dilum, kalau punya argumen, sini juga punya argumen, ya monggo. Misalkan ya, yang situ argumennya kuat, pokoknya begitu Allahu Akbar keras, Bismillahirrahmanirrahim, ada hadisnya. Kemudian saya juga gitu, enggak, itu hadisnya juga ada, langsung Bismillah memang disir, kemudian Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ngotot-ngototan, sayang bener Pak. Kalau udah begitu, lana amaluna walakum amalmu amalmu, amalku. Tapi kalau sudah masalah prinsip, berlaku lakum dinukum Natalan misalkan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi ada wajadilhum billati hiya ahsan. Ahsan kan yang paling bagus. Maka di ayat itu inna rabbaka wa a'lamu man dhalla sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah kok yang paling tahu siapa orang itu yang dapat hidayah dan siapa orang itu yang sesat. Allah saja yang tahu. Wah, inilah dakwah itu, jangan kemudian kita kawaras. Jadi ini saya bahagia, mudah-mudahan memahami bahwa Muhammadiyah itu punya ciri perjuangan. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, pembaharuan dalam masalah dunia, tajrid, pemurnian dalam masalah akidah, pemurnian, kita murnikan. Nah ini jadi intinya dakwah itu ajakan, tidak perlu dipaksa. Ya, kemudian yang kedua, dakwah Islam itu adalah ngajak kita untuk berpikir itu. Kemudian dakwah itu merupakan perbuatan yang sangat mulia, amal yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah kepada siapa aja, dan kalau dalam Pak Muhammad itu kan ada dua ya. Ada dakwah itu kepada umat ijabah. Umat ijabah itu umat yang memang sudah Islam. Ya kayak begini saya kepada ngajak orang Islam dengan cara i'adah, ibana, ikhya. Ya ada itu yang kok masih ada yang masih syirik-syirik, ayo kita tinggalkan, kembali kepada Quran dan hadis. Kemudian ibana itu menjelaskan ini yang sunnah, ini yang enggak. Kemudian ikhya itu menghidupkan sarana-sarana yang terbengkelai, kemudian kita hidupkan kembali supaya di situ itu ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya syiar Islam. Jadi kita lakukan dengan kontinu dakwah itu, jangan putus-putus ya, jangan putus-putus, kontinu. Ya, jadi dakwah Islam itu memang perubahan, transformasi ya, menuju kepada kebaikan yang lebih baik. Saya kira ini saya kembalikan kepada pembawa atau moderator majelis tablik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.